warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Nabila Arini Hidayati dengan NIM 23110301004. Perkenalkan, nama aku Azhara Tazkia Alurfi dengan NIM 2321030301002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi dengan NIM 231101100034. Dan aku, Diva Azhara Izatul Islami dengan NIM 23110300137. Oke, kita lanjut. Kalian pada tahu nggak sih apa aja teori-teori komunikasi massa? Belum pada tahu kan? Yuk ikut kita. Kita akan membahas tentang teori-teori komunikasi massa. Cekidot. Halo teman-teman, di sini kita akan menjelaskan macam-macam teori komunikasi massa. Oke, yang pertama di sini ada hypodermic needle theory atau bisa kita sebut dengan teori jarum suntik. Hypodermic needle theory dianggap jenis komunikasi yang mampu menggunakan komunikasi satu arah untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga dapat mengabaikan komunikan. Contoh media massa yang mencakup hypodermic needle theory adalah seperti televisi, radio, majalah, koran, banner, baliho, yang mana dalam media tersebut terdapat iklan yang memasarkan berbagai produk dari produsen untuk disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini membeli produk yang diiklankan. Oke, yang kedua di sini ada teori Husserl dan gratification, atau kita sebut dengan penggunaan dan kepuasan yang memiliki arti teori komunikasi yang menekankan pada peran aktif audien dalam memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti informasi, hiburan, identitas pribadi, dan hubungan sosial. Teori ini menganggap bahwa audiens bukan sekedar penerima pasif pesan media, melainkan individu yang secara sadar memilih media yang mereka anggap mampu memberikan kepuasan tertentu sesuai dengan motif dan kebutuhan mereka. Kita ambil contoh produk media massa pada teori Husserl dan gratification. Melihat bahwa penggunaan memilih media berdasarkan kebutuhan spesifik. Misalnya, seorang yang ingin terhibur akan memilih menonton TikTok atau mendengarkan musik di radio. Sementara yang ingin mendapatkan informasi politik mungkin memilih membaca Kompas. Dalam buku pengantar ilmu komunikasi karya Deddy Mulyana, dijelaskan bahwa teori ini berpandangan bahwa khalayak secara aktif memilih dan menggunakan media massa berdasarkan motif-motif tertentu guna mendapatkan kepuasan dari media tersebut. Cultivation Theory atau teori motivasi pertama kali ditemukan oleh George Graeber pada tahun 1960-an di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Nah, dalam perkembangannya, teori ini bisa digunakan dalam kajian luar tema kekerasan. Kemudian berfokus pada studi televisi dan audien, khususnya pada tema kekerasan televisi. Menurut Graeber, memiliki 5 asumsi, di antaranya yang pertama, menyatakan jika televisi merupakan media yang menarik karena terdapat kombinasi gambar dan suara. 2. Televisi menjadi hiburan dan informasi sehingga disebut sebagai the central cultural arm oleh masyarakat Amerika. Ketiga, televisi memiliki sikap serta opini yang spesifik tentang kehidupan. Sifat kehidupan tersebut ada karena adanya persepsi dari seseorang terhadap apa yang ditampilkan oleh televisi. Keempat, televisi memiliki fungsi utama sebagai panggung sosialisasi serta enkulturasi melalui tayangan yang ditampilkan dari berita, iklan, maupun drama. Kelima, atau yang terakhir, televisi menjadi sebuah observasi, pengukuran, dan kontribusi televisi kepada budaya lokal yang memiliki dampak signifikan. Menurut asumsi cultivation theory tersebut, televisi menjadi alat utama untuk mempengaruhi persepsi masyarakat atas dunia nyata. Contoh dari penggunaan teori kultivasi di Indonesia yaitu
televisi menayangkan sinetron Tersanjung. Kemudian ada sinetron Pernikahan Dini dan ada series Cinta Mati. Film tersebut menggambarkan posesif atau strict parents dari orang tua yang mengakibatkan anak ini membangkang sehingga anaknya hamil di luar nikah. Di dalam sudut teori kultivasi di televisi, orang tua kan ditampilkan sangat posesif dan dianggap memiliki sikap yang sangat mengekang oleh anak-anak, khususnya para remaja. Karena pada dasarnya, anak zaman sekarang sangatlah berbeda dari zaman-zaman yang telah ada. Maka sudah bisa dilihat pada kalangan pecandu televisi, khususnya para remaja, akan mempunyai pandangan negatif terhadap orang tua karena pola asuh yang sangat posesif terhadap anak dan mengekang anak. Padahal di dalam dunia nyata, orang tua yang mengekang anaknya itu sangatlah sayang dan tidak mau anaknya kenapa-napa. Hal tersebut bisa saja terjadi karena dalam teori kultivasi, televisi ini merupakan alat untuk mempengaruhi persepsi dari masyarakat sehingga para pecandu televisi akan menganggap bahwa apapun yang terjadi di televisi juga merupakan ada di dunia nyata. Dengan kata lain, penilaian, persepsi, bahkan opini dari penonton televisi dibentuk sedemikian rupa sehingga sesuai dengan apa yang mereka lihat di televisi. Sehingga di dalam adegan kekerasan yang ditampilkan dalam televisi itu merupakan refleksi dari suatu kejadian yang terjadi di masyarakat, dan aturan hukum yang terjadi tidak bisa ditangani oleh suatu kejadian yang terjadi tersebut merupakan realitas sosial yang ada di masyarakat. Berakibat pada aturan hukum digambarkan di televisi yang dianggap sebagai representasi dari sistem hukum yang ada. Dalam konteks teori kultivasi, menyebabkan homogenisasi budaya melalui pelaziman dan resonansi. Artinya, televisi ini sudah berhasil menanamkan realitas di benak persepsi masyarakat. Maka, menurut Gebner menyatakan, jika film yang disajikan dalam media televisi mempunyai pengaruh tetapi juga dapat mengubah sikap, kepercayaan, atau pandangan penonton terhadap lingkungan sosialnya. Jadi, teori ini memiliki efek bahwa televisi mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap diri individu. Kultural imperialisme atau imperialisme budaya adalah sebuah teori yang dipopulerkan oleh Herb Siller pada tahun 1973. Beliau menyatakan bahwa negara-negara Barat mendominasi media global. Dominasi memungkinkan media Barat untuk memberikan pengaruh yang kuat pada perkembangan negara-negara yang berpotensi menyebabkan erosi tradisi lokal dan nilai-nilai budaya. Ketika budaya dominan mulai menggantikan atau mengikis tradisi dan nilai-nilai lokal, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya identitas budaya yang unik. Bahkan penyebaran produk konsumen seperti film, musik, dan makanan cepat saji dari negara-negara barat menjadi sangat populer di berbagai belahan dunia yang seringkali mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat lokal. Nah, sejarah imperialisme budaya di Indonesia itu melalui 3 era, yaitu yang pertama, Orde Lama. Era Orde Lama ini dimulai dari tahun 1945 hingga 1966, di mana Presiden Soekarno menolak budaya Barat dan mengutamakan identitas nasional. Dan yang kedua yaitu ada era Orde Baru, dimulai tahun 1966 hingga 1998. Di bawah kepemimpinan Soeharto, kebijakan budaya lebih terbuka. Pemerintah mengadopsi elemen budaya Barat untuk mendukung pembangunan. Televisi dan film Barat mendominasi dan masyarakat mulai mengadopsi gaya hidup Barat. Dan yang ketiga yaitu era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 hingga saat ini. Nah, setelah Orde Baru ini, kebebasan berpendapat semakin meningkat. Media sosial memungkinkan akses luas ke budaya lokal. Dengan K-pop dan budaya pop lainnya semakin populer.
Influencer lokal memainkan peran penting dalam penyebaran budaya. Menurut Heldi Yunan Ardian dalam Jurnal Komunikasi dalam Perspektif Imperialisme Kebudayaan tahun 2017, asumsi teori imperialisme budaya adalah media berperan utama dalam menciptakan budaya. Teori ini berfokus pada bagaimana media massa dari negara-negara barat berperan dalam membentuk dan mengubah budaya di negara-negara berkembang. Nah, berikut ini adalah beberapa poin tambahan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep ini. Yang pertama yaitu ada pengaruh media massa. Media massa seperti film, televisi, dan internet sering menyebarkan nilai-nilai asing yang menggeserkan budaya lokal di negara berkembang. Yang kedua yaitu hegemoni budaya. Konsep hegemoni Gramsci menunjukkan dominasi budaya melalui konsensus. Media barat menyajikan narasi yang mendukung kepentingan mereka, menjadikan pandangan mereka norma global. Yang ketiga yaitu komodifikasi budaya. Komodifikasi budaya ini adalah di mana produk media dari negara maju berfungsi sebagai komoditas, sering mengubah budaya lokal menjadi sesuatu yang dapat dipasarkan dan kehilangan makna aslinya. Yang keempat yaitu resistensi budaya. Negara berkembang menunjukkan resistensi dengan melestarikan budaya lokal melalui media alternatif seperti film dan program yang mencerminkan nilai-nilai setempat. Yang kelima, dampak sosial dan ekonomi. Dominasi media asing berdampak negatif pada industri media lokal, mengurangi peluang kerja dan menurunkan kualitas konten. Yang terakhir, globalisasi dan media digital. Media digital memberi ruang bagi budaya lokal untuk bersaing di ranah global, meskipun tantangan dari dominasi media barat tetap ada. Nah, teori imperialisme budaya menjelaskan bagaimana media dapat berfungsi sebagai alat dominasi yang mengubah dan memengaruhi budaya lokal, tetapi juga menunjukkan potensi untuk resistensi dan revitalisasi budaya. Memahami dinamika ini penting untuk menciptakan ruang bagi keberagaman budaya dalam konteks global yang semakin terhubung. Spiral of Silence Theory atau teori keheningan adalah teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana kesediaan individu untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang isu-isu kontroversial, dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang opini publik. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Newman pada tahun 1974. Nah, adapun asumsi dasar dari teori ini. Yang pertama, individu dengan pandangan menyimpang akan terancam terisolisir dari masyarakat. Individu khawatir akan diisolasi atau dikucilkan jika pendapat mereka tidak sesuai dengan pendapat mayoritas. Yang kedua adalah kekhawatiran akan terisolisir menyebabkan individu mempertimbangkan situasi orang yang berpendapat. Individu selalu memantau pendapat orang lain untuk mengetahui apakah pendapat mereka sesuai dengan pendapat mayoritas. Yang ketiga adalah perilaku publik dipengaruhi oleh penilaian terhadap opini publik. Individu cenderung untuk tidak mengungkapkan pendapat mereka jika mereka percaya bahwa pendapat mereka tidak populer. Nah, yang terakhir adalah dimensi efek komunikasi massa. Menurut Joyce Kremen menjelaskan bahwasanya dari adanya media seperti televisi saja sudah menunjukkan hal tersebut. Bagian dari efek media memunculkan efek alihan atau displacement effect, atau yang ia definisikan sebagai reorganisasi kegiatan terjadi karena masuknya televisi dengan berupa pengurangan atau pemberhentian kegiatan dan digantikan oleh kegiatan menonton televisi. Ada 3 dimensi efek komunikasi massa, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek afektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude atau sikap. Sedangkan konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Yang pertama yaitu efek kognitif. Efek ini terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak untuk mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Yang kedua adalah efek afektif.
Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak tentang sesuatu, tapi lebih daripada itu. Khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah efek konatif. Efek ini merupakan akibat timbulnya pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, ataupun kegiatan. Pernyataan ini mencoba mengungkapkan tentang efek komunikasi massa pada perilaku, tindakan, dan gerakan khalayak yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari semua yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya dan saya pribadi, mungkin ada kesalahan dari pengetahuan kami. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.